Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Salsabila yang berNIM 8604959119. Saya dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UPJJ Saud Bandung Timur, Universitas Terbuka. Saya akan menyelesaikan tugas saya, mata kuliah Filsafat Ilmu. Saya akan membawakan presentasi singkat yang membahas hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Dua bidang tersebut yang saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Baik, kita masuk ke bagian yang ke-1, yaitu filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai penjaga dan penguat eksistensi ilmu pendidikan dari 3 sisi utama, yaitu pertama, dari sisi ontologi. Filsafat ilmu mempertanyakan apa sebenarnya hakikat pendidikan itu. Apakah pendidikan sekedar transfer pengetahuan atau ia adalah proses pembentukan manusia seutuhnya? Pertanyaan ini menjaga agar ilmu pendidikan tidak kehilangan arah. Dan yang kedua, yaitu dari sisi epistemologi, filsafat ilmu menguji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan divalidasi. Apakah penelitian pendidikan sudah menggunakan metode yang sahih dan dapat dipercaya? Ini memastikan keilmihan ilmu pendidikan dapat dijaga. Dan yang ketiga, yaitu dari sisi aksiologi, filsafat ilmu bertanya, untuk apa dan bagi siapa pendidikan itu, nilai-nilai apa yang harus dipegang. Pertanyaan ini memastikan ilmu pendidikan tetap berorientasi pada kebaikan manusia dan keadilan. Dan bagian yang kedua, yaitu pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik pendidikan yang bermakna juga memperkuat filsafat ilmu. Ketika pendidikan dijalankan dengan sungguh-sungguh, mendorong peserta didik berpikir kritis, bertanya secara mendalam, dan mencari makna, ia menghasilkan generasi pemikir yang terus mengembangkan tradisi filsafat. Selain itu, pengalaman nyata di dalam kelas memberikan bahan baku bagi filsuf untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan baru. Masalah nyata seperti ketimbangan belajar, keberagaman cara berpikir siswa, atau krisis nilai di sekolah. Semuanya mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang dan relevan. Dan bagian yang ketiga, yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Karena di 3 dimensinya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi bekerja sebagai 3 bilah tajam yang memotong persoalan dari sudut yang berbeda. Bayangkan, ada perdebatan soal kurikulum merdeka belajar dengan ontologi. Kita bertanya, apa hakikat merdeka dalam konteks belajar? Apakah ini kebebasan tanpa batas atau kebebasan yang bertanggung jawab? Dengan epistemologi, kita bertanya, atas dasar pengetahuan apa kebijakan ini dirancang? Apakah ada bukti empiris yang mendukung efektivitasnya? Dengan aksiologi, kita bertanya, nilai dan kepentingan siapa yang diprioritaskan? Apakah kebijakan ini adil bagi semua siswa, termasuk daerah terpencil? Tanpa ketiga pisau ini, analisis kita terhadap pendidikan akan dangkal dan mudah menyesatkan. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu contoh konkretnya. Contoh yang pertama yaitu dalam kebijakan pendidikan. Pemerintah yang merancang sistem ujian nasional perlu mempertanyakan secara filosofis, apakah satu ujian standar mampu mengukur kecerdasan yang beragam? Disinilah ontologi dan epistemologi bekerja. Selanjutnya, dalam kurikulum, ketika sekolah memilih untuk memasukkan pendidikan karakter, itu adalah pilihan aksiologis, bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, tetapi soal membentuk manusia yang baik. Contoh berikutnya, dalam proses pembelajaran, seorang guru yang mendorong diskusi terbuka di kelas, bukan sekedar menghafal saja, tetapi sedang mempraktikkan epistemologi, konstruktivisme, bahwa pengetahuan dibangun bukan diterima begitu saja. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu bukan teori yang jauh dari praktik, tetapi ia hidup di setiap keputusan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan berada dalam hubungan yang saling menghidupkan. Filsafat ilmu menjaga pendidikan agar tetap ilmiah, bermakna, dan bernilai. Sebaliknya, praktik pendidikan yang kaya dan nyata menjadi sumber bagi filsafat untuk terus tumbuh. Memahami hubungan ini bukan sekedar tugas akademik. Ini adalah bekal kita sebagai calon pendidik yang berpikir kritis dan bertanggung jawab. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.